Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kakak akan absen dulu ya. Baiklah. Abid Mustoliat Hilmi. Hadir. Aditya Maulana. Hadir. Ahmad Ghazali Hakim. Hadir. Imam Mahayadip Saputra. Sakit. Ulang. Sakit ya. Arfandi. Apa? Hadir. Hairul Ansori. Hadir. Hairi Ilham Novandi. Sakit. Lalu Agung Amri. Hadir. Muhammad Al-Masyar. Muhammad Hadi. Muhammad Haikal Ali. Muhammad Safwan Sapi'i. Mujibur Rahman. Nirwana Saputra. Hadir. Sabit Al-Banani. Hadir. Ya. Untuk materi sekarang kita akan lanjutkan materi sebelumnya, yaitu sistem gerak manusia ya. Ya kak. Pada manusia lanjutan dari sistem organ manusia. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, ada yang sudah baca-baca tentang ini? Tentang Ya. Apa pengertiannya? Jelas. Sistem yang mengatur gerak tubuh secara aktif. Sistem Yang mengatur gerak tubuh secara aktif dan pasif. mengatur gerak tubuh secara aktif dan pasif ya. Nah, ini kenapa bisa dibilang secara aktif, secara pasif? Ada yang mengerti? Bagaimana kenapa dia bisa dibilang aktif atau pasifnya? Dari mana kita tahunya? Karena dia setiap hari dia bergerak, tidak pernah tidak berfungsi. Ya, tidak pernah gerak. Ada yang lain? Kenapa? Kenapa bisa dibilang aktif sama pasif selain yang tadi? Dari mana kita lihat dia aktif atau pasif? Dari mana kita lihatnya? Kalau dari aktif dapat dilihat dari gerakan otot, sedangkan pasif. Ya. Kenapa dia bisa dibilang aktif? Karena dilihat dari gerakan otot. Dari ototnya ya. Sedangkan yang pasif, kenapa dibilang pasif? Dari mana kita lihat? Dapat dari gerakan tulang. Ya, pasifnya gerak pasif itu berasal dari tulang ya. Ya, otot dan tulang ini adalah komponen penyusun sistem gerak ya. Penyusun sistem gerak. Jadi ada dua yang menyusunnya. Ada dua yang menyusun sistem gerak ini, yaitu otot dan tulang. Nah, untuk materi sekarang kita akan pelajari yang tulang dulu ya. Yaitu tulang rangka. Kalau pembagian tulang, sistem tulang terdiri dari tiga bagian. Tiga bagian yang pertama, tengkorak. Yang kedua, Tulang badan. ya tulang badan. Dan yang ketiga, Tulang anggota badan. tulang anggota badan. Masing-masing dari ini juga ada pembagiannya masing-masing lagi. Tengkorak terbagi menjadi dua, yaitu Kepala dan kepala. tulang kepala dan Wajah. tulang wajah. Iya. Lalu tulang badan, pembagiannya. Empat. Pembagiannya ada Lima. 5. Ada apa aja? Tulang Tulang belakang. belakang. Tulang belakang, Tulang dada. Tulang dada. tulang dada, Tulang rusuk. tulang rusuk, Tulang gelang bahu. Tulang tulang bahu. Dan panggul. Panggul. Ya, ada bahu ya. Dan tulang panggul ya. Lalu anggota badan.
tulang lengan sama tulang tulang paha. lengan atau tulang otot bagian atas dan Bawah. ya bawah atau tulang kaki atau ya tuka ya. Nah, sebenarnya nanti masih ada lagi pembagian-pembagiannya, bagian kecilnya ada berapa? Tulang kepala itu ada berapa bagian, tulang wajah ada berapa bagian. Nanti itu akan jadi bahan diskusi kalian berapa aja berapa bagian-bagiannya itu ya. Setelah pembagian tulang, di sini juga ada jenis-jenis tulang ya. Jenis tulang. Jenis tulang itu ada dua. Tulang keras, tulang lunak. Ya, tulang keras, Tulang rawan. tulang rawan. Kira-kira kenapa dia bisa keras? Apa penyusunnya deh? Penyusunnya apa kira-kira? Kenapa dia bisa keras? Tulang keras, nah tulang keras, sel penyusulnya itu berasal dari osteosit. Osteosit. Dia awalnya dia terbentuk dari yang disebut sebagai osteoblast ya. Osteoblast ini membentuk osteosit dan dia dari sel-sel osteosit ini dia akan membentuk menjadi tulang keras. Sedangkan sel penyusun tulang rawan itu disebut namanya kondrosit. Ya, kondrosit ini nanti dia akan membentuk sel tulang rawan yang disebut namanya kondrin. Nah, dari tulang kondrin ini dia akan menyusun tulang rawan ini. Begini deh, jadi sering menghubungkan. Lalu selain ada tulang keras ini, selain bagian dari jenis tulang, juga nanti ada bentuk tulang. Bentuk tulang itu ada 4. Ada yang tahu apa aja? Tulang pipi. Ya, tulang pipi, Tulang tidak beraturan. tulang tidak beraturan, Tulang pipa, tulang pendek. beraturan, dan tulang pipa, Tulang pendek. dan tulang pendek. Nah, ini masing-masing bentuknya ini mereka punya lokasi contohnya. Misalnya ada yang bisa lebihkan, di mana contohnya? Contoh dari tulang pipi itu di mana lokasinya? Di mana tempatnya? Contohnya? Tulang dahi ini. Ya, tulang dahi contohnya. Tulang dahi. Terus apa lagi? Tulang dada. Tulang dada. Ada apa lagi? Ada contohnya? Tulang panggul. Tulang panggul, ya. Tulang panggul Tulang rusuk. dan tulang rusuk. Masih banyak lagi tapi hanya sekian aja kita sebutkan ya. Sebenarnya masih banyak. Kalau kita punya toko yang tulang itu kalian lihat banyak sekali jumlah-jumlahnya tulang pipi itu ya. Ya, ini Kak. Lalu yang contohnya tulang tidak beraturan, contohnya apa? Tulang punggung, tulang rahang. Ya, tulang punggung, Tulang rahang. tulang rahang. Ada lagi banyak tapi kita nggak bisa sebut satu-satu ya, tapi nggak cukup. Lalu tulang pipa, contohnya Tulang lengan. tulang lengan, Tulang paha. tulang paha, Ruas tulang jari. dan ruas tulang jari. Dan masih banyak lagi. Tulang pendek, contohnya di Tulang mana? pergelangan tangan. Tulang-tulang pada pergelangan tangan. Ya, tulang-tulang Pada pergelangan tangan. pada pergelangan Tangan, kaki, tangan. tangan atau kaki ya, tangan dan kaki. Jadi masing-masing pergelangan ini dia tulangnya pendek-pendek. Terutama juga ada sini juga di telapak tangan ini dia pendek-pendek tulangnya. Dia tuh saling menyusun satu sama lain, pendek-pendek. Ini bentuk tulang ya. Nah, tapi sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Ada yang belum paham misalnya, kan dia baru misalnya katanya juga ada yang belum paham ini. Misalnya bagian itu, misalnya aja bagian-bagian dari tulang badan ini maksudnya apa? Seperti itu. Misalnya apa aja?
osteoblast. Disebut sebagai osteoblast. Osteoblast kemudian yang bentuk sel-sel tulang disebut osteosit. Nah, sel-sel itu osteosit ini dia akan semakin banyak menyusun, misalnya ini osteosit dia akan banyak menyusun dan akhirnya membentuk tulang plastik. Biasanya ada dapat pada makanan kayak biasa. Tidak ada di tubuh. Tapi kalau untuk selama kali ini tulang itu membutuhkan kalsium dan nutrisi yang masih terdapat dari makanan, sinar matahari. Makanya bagus banyak berjemur pagi hari itu bagus. Ada lagi bertanya? Kenapa dinamakan gerak aktif sama pasif? Ya, kenapa kita sebut sebagai aktif atau pasif? Kenapa otot dikatakan sebagai sistem gerak aktif sedangkan otot tulang disebut sebagai pasif? Itu dari kelihatannya aja, saya tidak sebutkan ya. Tulang tidak akan bergerak kalau nggak ada kontraksi otot. Yang menggerakkan tulang ini adalah kontraksi ototnya. Kenapa kita bisa menentuk ini? Karena ada kontraksi otot yang relaksasi dan kontraksi. Jadi kalau nggak ada otot, tulang nggak akan bisa gerak. Ada lagi? Apa lagi? Misalkan tulang kita patah, terus dalam waktu beberapa bulan dia bisa sembuh kembali menjadi tulang biasa. Iya, bisa sembuh. Tapi kemungkinan fungsinya bentuknya tidak akan sesuai dengan apa ya? Ada kemungkinan kecil untuk bisa kembali seperti bentuknya awal. Karena pasti ada beberapa serpihan atau bagian bentuk yang nggak bisa kembali ke normal. Tapi bisa dengan kalau misalnya terutama kalau bantuan dokter, sekarang ada tuh kan kayak yang dipakai platina atau silver bahannya, besinya pennya itu bisa dibantu untuk kembali ke bentuk semula. Tapi ada juga beberapa kasus tulang itu saat patah tulang ringan yang bukan parah, nggak perlu dioperasi, dia akan kembali seperti bentuk awalnya, tapi tidak akan sama. Misalnya jari, ada kejadian kalian nggak pernah sengaja patahkan tulang jari kalian, tapi misalnya karena berbagai macam alasan kalian nggak bisa pergi ke dokter untuk berbayar untuk mengobati ini. Akhirnya kalau selama selnya masih muda, bukan misalnya masih muda, dia di bawah 20 tahun masih muda, dia akan bisa kembali seperti semula bahkan tanpa diobati, bahkan tanpa dibantuan pel itu bisa. Tapi bentuknya nggak akan sama, dia mungkin akan tetap lengkung begini atau mungkin ada bengkoknya. Jadi kalau kalian misalnya ada lihat ada beberapa ada kebetulan kalian ketemu orang yang jadinya bengkok, ada kemungkinan dua. Pertama, dia pernah patah tulang nggak dibawa ke dokter. Dan ketiga, yang kedua itu memang kelainan genetik dari saat dia lahir, bayi biasanya. Nah, ada lagi? Satu, gimana tempatnya tulang keras sama tulang rawan? Tulang keras, tulang rawan. Tulang keras itu yang seperti yang ada di badan-badan ini kayak tulang, contohnya seperti tulang punggung, bagian tulang rahang, tulang kepala, itu keras. Sedangkan tulang rawan ini ada tulang yang menyambungkan jadi kayak sendi, di bagian sendi, hidung yang lembut ini, telinga, itu tulang rawan. Kalian bisa membedakan mana yang bagiannya. Kalau kalian pegang tulang tangan kalian bisa merasakan ada yang keras kan? Itu yang keras. Sedangkan kalau kalian pegang hidung atau telinga, ini masih bisa ditekuk padahal ada tulang, karena itu tulang rawan. Misalnya yang sederhananya, tulang keras itu adalah tulang yang sudah menua dan mengkaku gitu. Dia sudah kaku, nggak bisa dibengkok-bengkok lagi. Sedangkan tulang rawan dia lebih elastis daripada tulang keras, jadi dia bebas gerakannya, masih bisa ditekuk. Bayi contohnya masih elastis kan, dia nggak bisa patah tulang karena bayi itu masih tulang rawan semua tulangnya. Tapi sekian bertambahnya umur, tulang rawan itu akan berubah menjadi tulang keras, sehingga jadi nggak elastis dulu. Ada lagi? Sebelum kita lanjut, kalau nggak ada kita lanjut materinya. Kita lanjut ya. Ini sudah catat? Yang ini sudah catat? Belum. Kalau bisa dicatat dulu. Untuk yang kita di atas itu. Bayi bisa ngangkat kakinya ke atas kepala tapi nggak kenapa-napa. Ya itu ya tulang rawan dia masih lentur. Sedangkan kita kan nggak bisa ngangkat kakinya ke badan itu nggak bisa. Tapi mereka bisa. Mereka ngemut
jari kaki bisa, kita nggak bisa. Ya. Setelah ini, kalau perkembangan tulang ya, kalau perkembangan tulang tadi seperti yang dijelaskan tadi di sini, pembentukan tulang keras berasal dari pertama diawali dari sel-sel osteoblast yang menghasilkan osteosit dan akhirnya osteosit menyusun tulang keras. Untuk perkembangan tulang kita bisa ringkas dengan cara itu ya. Untuk tulang keras. Ya, ingat ya kata kuncinya osteoblast membentuk osteosit dan osteosit kemudian menyusun tulang keras. Tulang itu tulang sejati. Sedangkan kalau untuk tulang rawan diawali dari kondrosit. Kondrosit membentuk kondrin dan akhirnya menyusun tulang rawan. Kuncinya itu kondrosit ke kondrin, kemudian dari kondrin ke tulang rawan. Jadi ya. Lalu lanjutnya ada hubungan antar tulang ya. Kalau jangan habisin. Jangan habisin untuk besok hari ini tuh hari berikutnya itu. Bisa dicatat dulu sebelum Serius deh. ini sudah paham ini ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, kakak akan bagi kalian jadi kelompok berapa ini? 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Berdasarkan deret baku, kalian diskusikan tentang macam jenis-jenis ya jenis tulang akan ingin kalian jelaskan bagian itu jenis-jenis tulang keras dan tulang rawan ini. Sama kakak juga ingin kalian membahas tentang bagian-bagian dari 3 bagian ini. Karena ada 4 kelompok, kita akan bagi aja ya. Bagian-bagian pertama tulang kepala untuk kelompok 1, tulang wajah, dua aja ya, tulang wajah dan tulang kepala, tengkorak itu kelompok 1. Lalu tulang belakang ada banyak, kelompok 2. Lalu tulang dada, tulang rusuk untuk kelompok 3. Gelang bahu, gelang panggul untuk kelompok 4. Aja. Jadi kita hitung dari arah sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Pertama, jenis tulang yang ini soal ini ya, bahas diskusinya di sini ya. Bahan diskusi 1, jenis tulang, dan 2, bagian-bagian tulang. Hanya itu aja yang ingin kakak tulis kalian diskusikan. Bagian-bagian tulangnya sudah dibagikan tadi, kalian sudah catat bagian pembagiannya. Karena waktunya mepet, jadi diskusinya bisa dimulai dari sekarang ya. Kalian bisa yang di depan bisa balik badannya untuk menghadap ke teman yang di belakang. Apa itu? Diskusikan. Kalian kalian jelaskan mungkin kalau ada berapa luas, dan nanti kalian jelaskan ya apa lagi. Jadi, Nah, ini karena dulu
Baik, sudah selesai kan diskusinya kita? Sekarang kita presentasi. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju di depan. Semuanya maju. Berapa maju? Penampilan atau Semuanya dah. Semuanya. Sebelum kalian mulai presentasi, kalian perkenalan masing-masing dulu. Baru kalian mulai presentasi kalian ya. Dari sebelah mana? Oke. Pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdullah Pengamri. Yang disebutkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi ulang tengkorak. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya pertama Lalu Abang Amri, sebelah kanan saya Adit Tia Maulana, dan sebelah kanannya Abid Mustafa Tilmi, dan paling selatan nama Safar Sabili. Baiklah, materi akan disampaikan oleh teman saya Abid Mustafa Tilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan materi tentang tulang tengkorak. Yang pertama, tulang tengkorak ialah tulang yang tersusun atau tulang yang pimpin. Dan tulang tengkorak memiliki dua bagian, yaitu pada tulang kepala dan tulang ranjang. Dan tulang tengkorak memiliki 23 buah tulang tengkorak. Dan yang terdapat pada tulang kepala ialah pertama tulang paling besar, tulang dahi, tulang tengkorak belakang, tulang pipi, tulang hidung, tulang baji. Tulang-tulang bagian kepala meliputi tulang dahi. Sambung antar tulang tengkorak adalah hubungan yang tidak dapat diperkerakan. Dan materi yang kedua akan dibacakan oleh saudara saya Adit yang Maulana. Tidak wajib adanya tadi tulang mata, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang bagian muka jadi atas, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang langit-langit, tulang air mata dan tulang hidung. Sekitar tulang tengkorak, ada yang bertanya? Silakan bertanya kalau ada yang mau tahu bertanya. Apa itu tengkorak? Apa itu tulang? Ada tengkorak ada pil. Untuk saya langsung kita akan buka satu sesi ya. Dari dua pertanyaan ya, kita akan buka dua pertanyaan.
Umar. Omar. Mana lokasinya di Omar? Merasa dulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dan soalnya akan dibacakan oleh Sarwan. Makin bisa pertama adalah pertanyaan dari depan. Di mana berapa sudah Umar? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami. Di mana letak tulang pohon? Tulang pohon terletak di atas tulang rahang bawah. Tepatnya ada di sini di bawah tulang di bawah ada dan di dekat tulang pipi. Beda sama soal nomor 2. Apa itu tengkorak? Tengkorak ya, tengkorak ya, tulang kepala ya. Tengkorak tulang kepala yang memiliki dua bagian, yaitu tulang kepala dan tulang wajah. Yang dimana tulang kepala terdiri dari tulang parietal, tulang kaki, tulang hidung, tulang baji, tulang pelipis, dan tulang tengkorak belakang. Sementara tulang wajah yaitu tulang pipi, tulang pongor, tulang rahang bawah, tulang air mata, tulang hidung, tulang rahang atas. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Kalau banyak mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kita udah dengerin teman-temannya sekarang ini itu presentasi di depan kelas. Kira-kira kakak ingin lihat apa itu kakak ingin kalian salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Yang kita pelajari tadi yang tadi kita pelajari silakan diberikan lagi simpulkan. Apa aja yang kita pelajari tadi? Kakak ini kalian mau menyimpulkan itu membahas lagi. Nah, ya, baca di situ, silakan berdiri deh. Berdiri, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyimpulkan tentang pembelajaran tadi. Yang pertama kita belajar adalah jenis-jenis tulang. Nah, jenis tulang sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras sendiri terdiri dari sel-sel osteosit, sedangkan osteosit terbentuk dari sel-sel osteoblas. Dan tulang rawan yaitu sel-sel kondrosit menghasilkan sel kondri dan sel kondri menyusun sehingga terbentuklah tulang rawan. Yang kedua adalah bentuk-bentuk tulang. Nah, bentuk-bentuk tulang sendiri ada 4. Yang pertama tulang pipi, yang kedua tulang tidak beraturan, yang ketiga tulang pipa, dan terakhir adalah tulang pendek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang dikatakan teman-temannya tadi, tulang jenis tulang itu tadi terbagi menjadi dua, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Nah, yang lalu bentuk-bentuk tulang terbagi jadi 4. Tulang apanya? Tulang Pipi. pipi, tulang lagi, tulang beraturan, terus tulang pipa dan tulang pendek. Tulang bagian. Lalu terbagian bagian pembentukan tulang itu yang pertama tulang jati, terbagi dari sel yang bernama osteoblas yang kemudian membentuk sel kecil bernama osteosit dan akhirnya menyusun sel tulang keras jati. Dan kemudian ada juga satu jenis tulang yang disebut dibentuk dari pertama kondrosit yang membentuk kondrit yang akhirnya menyusun Tulang rawan. ya. Untuk pembelajaran ini hanya sekian dari kakak. Untuk belakangnya kakak ingin kalian membaca untuk materi berikutnya. Materi berikutnya tentang apa? Materi berikutnya Tentang perkembangan tulang. Perkembangan tulang dan pencernaan. Sistem pencernaan. ya, sistem pencernaan ya. Kakak ingin kalian membaca belajar materinya di luar di asrama kalian. Kalau kakak habis itu kakak pertama akan kakak cek lalu kakak tanya-tanya lagi tentang materi sekarang ya. Baik, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, pelajaran barokahnya, mari kita tutup dengan melafazkan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.